terasa Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, gimana kabarnya, Pian? Alhamdulillah sehat. Nggih, nggih. Walafiat, bersenang, dan Nggih. yang terus ya. Nggih, nggih. Banyak gimana ini? Nggih, alhamdulillah sehat, Pak. Ini eh, musim di bulan puasa, nggih mudah-mudahan Pian juga di sana sehat juga sama keluarga, Pak. Amin, amin, amin. Amin, nggih, nggih. Ini maksud ulun saya mengadakan video call ke sampean. Saya ada kegiatan dari pembelajaran guru penggerak, Pak. Dari pembelajaran guru penggerak kami ada kegiatan yaitu untuk meminta penjelasan atau keterkaitan tentang bagaimana ketika sampean memimpin di sekolah SMPN 1 Klumpang Selatan atau yang lalu-lalu sampean sebagai kepala sekolah ketika mengambil keputusan yang mengalami namanya dilema etika, Pak. Untuk memulainya ulun langsung ke pertanyaan pertama, Pak, nggih. Silakan. Nggih. Nggih, untuk pertanyaan pertama, Pak, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan atau mengandung dilema etika, Pak? Mengidentifikasinya yang bagaimana, Pak? Nggih. Oke, makasih. Jadi kalau berbicara tentang kasus di sekolah itu ya nggak akan habisnya kan. Nggih. Ada aja Nggih, nggih. siswa, gurunya sendiri kayak gitu. Nah, Nggih. di sekolah itu kan punya aturan. Nggih. Aturan itu sebagai pedoman, Nggih, nggih. pedoman yang kita turuti. Jadi kalau kasus tadi itu dihubungkan dengan aturan bagaimana? Nggih, nggih, nggih. Aturan atau tidak? Nggih, Ada nggih. juga kasus yang baik tapi tidak menyalahi aturan tapi bertentangan. Ada kasus yang Oh. aturan ya banyak. Nggih, Contohnya nggih. kalau bertentangan nggak masuk kerja itu nggak masuk sekolah itu kan bertentangan berarti kan. Nggih, 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 Ada nggih. yang tidak apa ada yang bisa kasus tapi yang tidak bertentangan ada. Nggih, nggih. Contoh kalau kita di pantai yang saya temukan ini siswa Nggih. sendiri. Siswa di pantai itu setelah pembelajaran sorenya tuh ngaji. Nggih. Itu padat sekali mulai dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu. Nah, liburnya itu hari Jumat. Oh. Ini nanti mempengaruhi di mana? Di pada ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Oh, nggih, nggih, nggih. Makanya apa? Jadi kalau kita mau mengadakan ekstrakurikuler di sore hari ya fokusnya di hari Jumat tadi. Nggih, artinya kita harus peka, Pak, nggih, mana yang ada mengalami dilema tapi solusinya bagaimana, Pak, nggih? Jadi Nggih. itu saya bedakan seperti itu. Itu harus kita antisipasi bahwa itu tidak menjadi kasus tapi hal yang harus kita bijaksana. Oh, nggih, nggih. Nggih, masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, sampean khususnya untuk kasus-kasus yang sama-sama berkepentingan, bagaimana, Pak, sampean menjalankan keputusan itu, Pak? Pak, artinya sama-sama penting, kanan penting, kiri penting gitu, Pak. Ya betul. Pada contoh tadi siswa Nggih. tadi. Kalau sudah saya contohkan siswa kan enak. Jadi kepentingan itu tetap kita kita rangkum, kita laksanakan dengan tidak menyalahi aturan yang ada. Oh, nggih, nggih, nggih. Yang keduanya tujuan. Nggih. Jadi tujuannya harus tetap tercapai. Nggih. Nah, tapi ada siswa yang bisanya ekstrakurikuler hari Jumat. Jadi Nggih. kita fokus untuk ekstrakurikuler. Bagaimana yang lainnya? Sementara ini kita fokuskan pada hari Sabtu. Oh, nggih, 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 nggih. Artinya kita harus fleksibel, Pak, nggih. Ketika ada berkepentingan di hari Jumat tadi, kita harus lari ke hari yang lain, Pak, nggih. Artinya semua kepentingan bisa terselesaikan dengan baik untuk tujuan siswa tadi, Pak, nggih. Nggih. Pembelajaran bisa tercapai
tercapai, Nggih. sehingga mereka juga tercapai. Jadi Nggih. sama-sama bareng-bareng dengan tidak menyalahi aturan yang ada. Oh, nggih nggih. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan selama ini apa Pak? Langkah-langkahnya Pak? Langkah-langkah konkretnya Pak? Yang pertama, kita patokan pada aturan tadi. Nggih. Aturan kita tidak boleh menyalahi aturan. Yang keduanya, kita berprinsip kita punya rasa kemanusiaan, Nggih. rasa rasa kebersamaan Nggih. yang bareng itu, dan itu tidak akan bertentangan pada pembelajaran yang ada, proses pembelajaran yang ada. Nggih nggih Jadi nggih. dua-duanya itu bisa jalan. Nggih nggih. Jadi langkah-langkahnya itu yang paling utama itu latar belakang. Nggih. Oh, nggih nggih nggih. Nah, ya, siswa ini kan pantai tidak bisa samakan dengan siswa SP. Nggih. Belakang harus kita kuat. Kearifan lokal harus kita pegang. Nggih nggih, betul betul betul. Artinya kita tidak bisa langsung full megang aturan, tapi latar belakang siswa kita pegang juga Pak lah. Jadi antara latar belakang dengan peraturan tidak saling berbenturan gitu Pak nggih. Nggih nggih. Contohnya lagi kalau guru-guru Nggih. guru yang umurnya berapa? Oh, ini orang tua-tua nggak bisa sama guru yang muda. Nggih. Bisa. Nah, kasus ini harus kita pegang. Nggih Latar nggih. belakang masing-masing harus kita ketahui. Jadi langkah-langkah yang utama itu dipegang. Oh, Kan nggih. belakang, nah, baru kita mengambil keputusan yang insya Allah akan baik, keputusan yang terbaik. Untuk bersama Pak nggih. Nggih. Nggih, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, hal-hal yang anggap efektif ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan saat keputusan itu sebenarnya tadi dikatakan dilema tadi Pak. Hal-hal apa gitu Pak yang dianggap efektif? Yang paling efektif itu pendekatan ke kearifan lokal. Nggih nggih. Yang kita hadapi siapa? Nggih nggih. Yang kita hadapi misalnya orang lebih tua daripada kita. Kita harus mempelajari mereka karakternya kayak apa. Nggih nggih. Oh, orang ini misalnya kita sama-sama sesama guru. Nggih. Orang ini kan apa enggak, orang ini tua apa enggak, orang muda, kan beda. Nggih. Itu harus kita bedakan. Nggih Dan ngerti. kita hadapi berbeda dengan langkah-langkahnya. Oh, Kalau orang nggih. langkahnya harus ini, kalau Nggih. ini orang tua. Terus siswa, Nggih. ini siswa apa? Oh, siswa pantai itu agamis. Nggih. Latar belakang agamis, ya kita pakai secara agamis juga. Nggih nggih nggih. Ya, dengan orang SP beda, sangat Beda, beda. nggih nggih. Oh, nggih. Nah, dari pengambilan keputusan tadi kan dari yang paling efektif, pertanyaannya Pak, ketika mengambil keputusan yang dilema tadi, mungkin ada nggak Pak selama ini tantangan-tantangan apa yang pernah sampean alami ketika harus sampean putuskan yang seperti ini misalnya Pak? Tantangannya mungkin Pak. Pasti, tantangan itu pasti. Yang utama tantangan itu keputusan yang kita buat. Nggih. Putuskan itu tidak bisa dilaksanakan 100%. Nggih. Makanya kita perlu kontrol, perlu apa ya? Perlu sistem yang baik, caranya, pendekatan itu perlu sekali. Oh, nggih nggih. Dan mereka ini harus bisa. Ini orang tua. Kalau kita suruh kan tidak mungkin. Nggih nggih. Berarti digunakan untuk meminimalisir tantangan tadi dengan pendekatan tadi Pak nggih. Ya, betul. Nggih nggih. Nggih, selanjutnya Pak, tatkala ketika sampean ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau sampean memilih ada waktu tertentu yang pas lah ketika mengambil suatu keputusan gitu Pak? Yang pertama tadi saya tidak membuat jadwal, tidak. Nggih. Tapi saya membuat
target. Nggih. Ini harus cepat. Jadi saya targetnya harus selesai hari ini. Kalau memang harus cepat. Yang keduanya, saya harus melaksanakan berjangka tadi. Misalnya contoh, tahap saya harus membuat ini. Jadi Nggih. saya selesaikan dulu kasus ini untuk menyelesaikan. Contohnya gini. Saya pengen mengatur kendaraan siswa. Nggih. Jadi apa yang saya buat targetnya, saya harus punya lahan parkir. Oh, nggih, betul. Mungkin harus dilaksanakan selesai, harus parkir bagus, tapi kita nggak punya tempat parkir. Nggih. Kan nggak bener. Iya, berarti sesuai dengan progresnya. Jadi mana yang penting dulu bisa terlaksanakan semua, Pak, nggih. Nggih. Contoh lagi, kalau kita mau mendisiplinkan siswa, gurunya harus disiplin dulu. Nggih. Harus disiplin. Siswa diminta pagi, tapi gurunya siang datang. Kan nggak bener. Nggih, betul. Targetnya harus gitu, target dulu ini, target ini untuk membuat ini. Kan. Oh, nggih. Betul sekali, Pak, nggih. Selanjutnya, Pak, ketika sampai ini mengambil keputusan, mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat membantu sampean dalam mengambil keputusan, ada nggak mungkin? Kalau personelnya, ternyata secara hierarki wakil kepala sekolah, dan yang keduanya guru yang tahu persis di sekitar itu. Artinya guru yang paham Nggih. di sekitar, yang paham situasi kondisi. Nggih. Saya baca musyawarah pendapat, ini ada, kita masukkan, Pak, ini masukan. Nggih. Saya masukan dari ini, warga ini gimana, ini gimana. Jadi masukan-masukan yang ada itu saya pakai untuk membantu membuat keputusan. Nggih, betul. Jadi tidak harus hari ini saya putuskan, tidak. Nggih, berarti ada ibaratnya ada sebagai tolak ukur kita menentukan keputusan, Pak, nggih. Artinya supaya keputusan yang kita ambil itu lebih sesuai apa yang dikehendaki kita bersama dan semuanya bisa terjalan dengan baik gitu, Pak, nggih. Ada masukan dari orang lain, ada Nggih. masukan dari guru, dari mana, masing-masing akan buat keputusan yang baik. Nggih, bagi sebagai tambahan nilai pertimbangan, Pak, nggih. Ya, ini yang terakhir, Pak. Dari semua hal-hal yang sampean tadi sampaikan, ada nggak pembelajaran yang dapat sampean petik dari semua keputusan-keputusan yang pernah sampean ambil selama menjadi kepala sekolah, Pak? Gini, semakin kita berani membuat keputusan, Nggih. semakin kita belajar untuk hidup membuat keputusan. Artinya keputusan belakangan itu berdasarkan keputusan yang ada sekarang ini. Jadi keputusan yang ada kita buat itu menjadi pembelajaran kita untuk selanjutnya kita bertugas. Semakin banyak kita membuat keputusan, kita berani membuat keputusan, kita semakin belajar. Semakin tetap, insya Allah. Berarti semakin sempurna keputusan kita. Artinya semakin kita mengambil keputusan, insya Allah kita sebagai pemimpin akan menjadi lebih bijak dari apa yang kita putuskan tadi, Pak, nggih. Betul. Nggih. Alhamdulillah, Pak. Artinya perbincangan ini sangat membantu saya dalam pembelajaran materi tentang bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil keputusan pada saat keputusan itu mengalami dilema-dilema etika yang harus mau tidak mau harus kita ambil dengan segera gitu, Pak, nggih. Nggih, ulun sangat terima kasih banyak, Pak, nggih, sampean sudah mau saya wawancarai. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat bisa berguna untuk saya pribadi dan bisa saya implementasikan apabila nanti saya berkesempatan gitu, Pak, nggih. Nggih. Terima kasih, Pak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat pagi, Pak. Terima kasih pian sudah banyak membantu, bersedia ulun wawancarai dalam tugas kegiatan prinsip-prinsip pengambilan
keputusan yang dilema. Sebelumnya kabar pian gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Salam nggih Ibu Pak nggih. Oke. Nggih. Nggih, di sini Pak, ulun dari CGP 07 dari sekolah kita sendiri SMPN 2 Klumpang Selatan, diberi tugas yaitu untuk melakukan kegiatan wawancara, yang mana dalam kegiatan wawancara ini dimintakan saya mewawancara Bapak sebagai kepala sekolah SMPN 2 Klumpang Selatan untuk memberikan pengalaman-pengalaman ketika Bapak dalam mengambil keputusan yang berdilema gitu Pak, maksudnya Pak. Oh, nggih, nggih, Nggih. 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 Siap, siap. Nggih. Nggih, ulun masuk ke sesi pertanyaan pertama Pak nggih. 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 Pertanyaannya, selama ini atau selama pian memimpin di SMPN 2 Klumpang Selatan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang merupakan kasus yang termasuk kategori dilema etika tadi Pak, atau bujukan moral? Oh, nggih, Pak. Untuk di sekolah kita ini memang dilema etika itu ya sangat riskan sekali. Artinya sering terjadi kasus yang mana Nggih. bisa jadi sudah sesuai dengan aturan tapi dari sisi moralnya Berbenturan gitu Pak tidak nggih. pas. Oh, Ya, nggih, nggih, nggih. berlawanan itu. Nggih. Banyak kasus-kasus yang seperti itu, Pak. Nggih, jadi harus kita bijaksanai secara baik untuk menjadi keputusan-keputusan yang lebih baik untuk kita bersama Pak nggih dari permasalahan Oke. tersebut nggih. Nggih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini mungkin dalam pengambilan keputusan tadi yang kita pian tentukan atau pian ambil di sekolahan terhadap kasus-kasus yang mengalami dilema tadi Pak, apakah kasus-kasus tersebut sama-sama atau memang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak dari kasus-kasus tersebut Pak? Artinya dari kasus tersebut semuanya baik, sama-sama baik dari kanan, baik dari kiri, baik gitu Pak. Artinya mengandung dilema tadi Pak. Oh, nggih, Pak. Jadi kan biasanya kita mengidentifikasi dulu ini yang bermasalah siapa dan Nggih. masalahnya apa. Nah, Oh, nggih. nggih, nggih. Nah, setelah mengetahui seperti itu, karena Nggih. secara aturan sih tidak ada aturan baku yang mengatur seperti itu. Nggih. Jadi kami selalu setelah mengidentifikasi ya bermusyawarah dengan pihak yang berkepentingan dulu. Oh, nggih, nggih. Berarti setiap keputusan itu banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus sebelum kita tindak Pak nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selain tadi meminta pendapat? Apa Pak langkah-langkahnya Pak dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Oke. Ini kan ya namanya di sekolah kan biasanya yang banyak bermasalah ini adalah siswa. Nggih. Jadi langkah-langkah saya itu sekecil apapun permasalahan Nggih. akan selalu melibatkan orang tua secara langsung. Nggih, Jadi nggih. langsung mengundang orang tua, Nggih. kemudian dimusyawarahkan solusinya seperti apa. Oh, nggih, nggih. Berarti apabila masalah itu memang harus menghadirkan orang tua, berarti kita harus hadirkan untuk mencari solusi yang terbaik untuk siswa kita semua, Pak, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, nggih, yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin menjadi tantangan Bapak ketika menangani atau menentukan kasus-kasus yang dilema tadi, Pak? Tantangannya mungkin ada atau enggak gitu, Pak? Ya, kalau tantangan Nggih. pasti ada, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi, kita kalau di sekolahan itu
namanya semua dalam organisasi sekolah ini kan seluruh guru itu kan kedudukannya sama sebagai pengajar. Nggih. Terkadang guru itu dihadapkan oleh masalah-masalah Nggih. yang ujung-ujungnya kepala sekolah yang harus mengambil sebuah keputusan. Oh, nggih. Mungkin perlu dicontohkan barangkali Nggih. pada saat guru itu jamnya untuk mengajar Nggih. yang merupakan sebuah kewajiban, Nggih. tiba-tiba dia dibenturkan dengan masalah keluarga Nggih. yang juga wajib dia laksanakan. Oh, nggih. Nah, inilah yang kadang-kadang kami sangat berat mengambil keputusan. Nggih. Artinya Pak lah, setiap ada peraturan, di situ ada juga kepentingan keluarga yang tidak bisa kita paksakan gimana kita harus memanagenya Pak lah. Artinya semuanya terselesaikan dari untuk keluarga, dari sekolahan terselesaikan semua gitu Pak nggih. Iya, betul. Nggih. Berarti selanjutnya Pak, berarti untuk tantangannya berarti alhamdulillah kita harus melihat dari sisi sudut pandang permasalahan itu dulu Pak nggih. Nah, betul. Nggih. Kemudian Pak, apabila tadi ada ibaratnya sebuah keputusan yang harus diambil, tadi mungkin ada nggak mungkin dari sampean perencanaan atau jadwal yang harus dimiliki ketika menyelesaikan sebuah permasalahan yang dilema tadi Pak? Kalau saya secara formal nggak ada jadwal yang harus ini Pak. Cuman ya itu tadi, mulai dari permasalahan sekecil apapun, pada saat itu kalau bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Oh, nggih. Ya. Berarti karena tidak ada aturan baku terhadap permasalahan-permasalahan. nggih, artinya setiap permasalahan itu pada intinya ibaratnya mengalami masalah dilema atau tidak, kita sebagai kepala sekolah harus cepat actionnya supaya tidak berlarut-larut Pak nggih. Betul Pak. Nggih. Berarti sangat membantu sekali Pak nggih, harus kita sebagai kepala sekolah harus bertindak secepat mungkin supaya tidak menimbulkan permasalahan di dalam sekolah kita sendiri atau untuk murid siapa tadi bermasalah gitu Pak nggih. Nggih, betul Pak. Nggih, kemudian Pak, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan tadi, adakah mungkin seseorang atau faktor-faktor yang dapat atau pian sebagai bahan pertimbangan ketika Bapak mengambil keputusan tadi Pak? Mungkin faktor, mungkin unsur penunjang atau orang atau siapa yang mungkin membantu sampean mempermudah mengambil keputusan tadi Pak, maksudnya seperti itu. Oh iya, betul Pak. Untuk mempermudah mengambil keputusan, jadi kan setelah kita bermusyawarah, paling tidak dengan guru senior yang ada, setelah mengetahui permasalahannya kita musyawarahkan, ya bahkan bukan hanya senior, siapapun bisa membantu dalam hal ini untuk sama-sama, meskipun keputusan ada pada kepala sekolah. Oh, nggih. Berarti setiap keputusan yang ibaratnya memerlukan yang cepat harus diselesaikan, walaupun itu mengalami dilema harus kita cepat, tapi kita tidak lupa meminta pendapat dari teman-teman atau guru-guru yang bersangkutan gitu Pak nggih, supaya keputusan kita tadi lebih baik ke depannya gitu Pak nggih. Nggih. Mungkin ini yang terakhir nih Pak, dari yang semua tadi Pak sampaikan tentang praktik baik Bapak selama menjadi kepala sekolah, mungkin hal-hal apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman selama ini, dari pengalaman Bapak selain dari SMP 2 Kelumpang Selatan menjadi kepala sekolah, apa Pak? Mungkin pengalaman yang Bapak dapat petik. Nggih. Pengalaman ya dimulai dari jadi kepala sekolah pertama itu kan di wilayah Sungai Durian, kemudian ke SMP 2 Kelumpang Selatan ini, bahwa kita sebagai pemimpin itu janganlah kaku terhadap
peraturan. Oh, nggih nggih nggih. Tapi kita sebagai pemimpin, apalagi lingkup sekolah, itu adalah kebijakan yang berjalan. Nggih nggih nggih. Nah, itu. Nggih nggih. Karena kalau aturan itu kan sifatnya kaku. Nggih nggih. Sementara kalau berbenturan dengan dilema etika, Nggih. ini kita tidak bisa terlalu kaku, jadi Nggih, harus nggih. bijak Nggih dalam nggih nggih. menangani sebuah permasalahan. Oh, nggih Itu nggih. kalau pengalaman. Ya, nggih alhamdulillah Pak. Tadi pengalaman-pengalaman sampean dalam mengambil keputusan walaupun yang berdilema atau tidak, artinya semua harus dilaksanakan secara fleksibel. Ya memang harus peraturan diutamakan, tetapi semuanya ada kebijakan-kebijakan di balik peraturan itu Pak nggih. Iya, betul. Nggih nggih nggih, berarti alhamdulillah nggih dari apa yang sampean tadi sampaikan sangat membantu saya Pak dalam kegiatan tugas ini. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah bisa menjadi pengalaman-pengalaman kami sebagai pembelajar bagaimana menentukan sebuah keputusan yang baik untuk sekolah dan murid-murid kita semua Pak nggih. Nggih Bapak ulun terima kasih. Nggih amin amin Pak, terima kasih Pak. Nggih. Terima kasih atas waktunya, sudah banyak mengganggu waktu kosong pian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sampun rampung Pak. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita